Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Atifatul Aisyah Nabila, salah satu peserta Lomba Esai Nasional yang diadakan oleh Duta Inspirasi Indonesia dan Inspiring Leader Camp. Pada kali ini saya akan memaparkan hasil esai saya dalam bentuk video dengan judul Karakteristik Pemimpin dalam Membangun Indonesia Emas 2045. Baik, yang pertama kita akan membahas dulu mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu hal yang kompleks sehingga selalu menarik untuk dibahas. Karena dua hal, kepemimpinan dianggap suatu hal yang penting. Pertama, adanya kenyataan bahwa jika ada penggantian pemimpin seringkali mengubah kinerja suatu kelompok, instansi, atau organisasi. Lalu yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan organisasi adalah kepemimpinan, meliputi proses kepemimpinan pada setiap jenjang organisasi, kompetensi, dan tindakan pemimpin yang bersangkutan. Maka dari itu, untuk mewujudkan suatu instansi atau organisasi yang maju dibutuhkan peran pemimpin yang mempunyai karakteristik yang baik. Berbicara mengenai sebuah kepemimpinan tak luput untuk membicarakan permasalahan mengenai kepemimpinan di Indonesia sekarang ini. Seperti yang kita tahu bahwa banyak para pemimpin rakyat yang hanya mementingkan jabatannya saja dan bahkan maraknya permasalahan korupsi oleh petinggi-petinggi negara. Seharusnya para pemimpin Indonesia lebih sadar akan besarnya tanggung jawab dan amanah yang diberikan oleh rakyat untuk memimpin negara ini, menjadikan negara yang lebih maju dan makmur untuk rakyatnya. Akan tetapi, bangsa ini tidak hanya membutuhkan sosok pemimpin yang dapat menjadi pemimpin bagi negara dan rakyatnya saja, tetapi juga membutuhkan sosok pemimpin yang dapat menjadi hati, otak, dan tulang punggung negara ini. Lihai mencari solusi dalam setiap permasalahan yang ada, serta selalu mengambil peluang untuk menjadikan Indonesia melesat lebih jauh lagi. Selanjutnya kita akan membahas apa sih yang harus dipersiapkan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Nah, mengingat bahwa 23 tahun yang akan datang Indonesia genap berumur 100 tahun, di mana ini adalah salah satu harapan besar bagi negara ini untuk menjadikan Indonesia Emas 2045. Kondisi Indonesia di umur ke-100 sepenuhnya berada di tangan rakyat, terutama generasi penerus yang akan menjadi pemimpin untuk negara ini nantinya. Maka dari itu, Indonesia harus mempunyai perencanaan yang konsistensi, karena untuk mewujudkan negara maju tidak semudah membalikan telapak tangan. Kita harus benar-benar mempersiapkan semuanya, terutama menciptakan seorang pemimpin yang diharapkan oleh para rakyat demi memimpin dan menciptakan Indonesia Emas 2045. Untuk itu diperlukan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia agar banyak tercipta para generasi muda yang diharapkan bagi kemajuan bangsa ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tahun 2045 merupakan tahun yang istimewa bagi Indonesia karena bangsa ini genap berumur 100 tahun sejak kemerdekaan NKRI, di mana hal ini juga dibarengi dengan bonus demografi yang hanya terjadi sekali bagi setiap negara. Indonesia akan mendapatkan bonus demografi dengan jumlah usia produktif lebih besar daripada usia non-produktif, di mana jumlah penduduk produktif sebesar 70% dengan usia sekitar 15-64 tahun dan sisanya 30% yaitu jumlah penduduk non-produktif dengan usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun pada periode 2020 sampai 2045. Angkatan produktif pada umumnya adalah pemuda yang saat ini duduk di bangku SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sekitar 12-15 tahun adalah umur siswa SMP, yang dimana tahun 2045 mereka akan berumur 40-43 tahun. Nah, sekitar 15-18 tahun adalah umur siswa SMA, yang di saat tahun 2045 mereka akan berumur 43-46 tahun. Sedangkan umur siswa perguruan tinggi adalah di atas 46 tahun. Perkiraan di atas menunjukkan bahwa peran para pemuda masa kini sangat diperlukan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dikarenakan potensi bonus demografi hanya terjadi sekali bagi setiap negara, maka dari itu jika kondisi ini dikelola dengan baik akan menjadi suatu keuntungan besar bagi bangsa Indonesia, dan begitupun sebaliknya. Jika kondisi demografi ini dikelola dengan buruk, dilewati dengan sia-sia, maka bangsa ini tidak akan mendapatkan dampak apapun dari kesempatan ini, bahkan dapat lebih memperburuk keadaan, seperti menghasilkan pengangguran massal dan menjadi beban negara, dan negara ini tidak mengalami kemajuan apapun. Baik, selanjutnya kita akan membahas karakter pemimpin seperti apa yang diharapkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewujudkan Indonesia Emas 2045 tentu saja tidak semudah membalikan telapak tangan. Tidak hanya mengharapkan dari satu orang, tetapi seluruh rakyat Indonesia pun turut ikut serta dalam pengembangan ini.
Maka dari itu, dibutuhkan sosok pemimpin yang dapat memimpin rakyat Indonesia untuk bekerja sama menggapai visi Indonesia Emas 2045. Selanjutnya saya akan memaparkan karakteristik pemimpin yang diharapkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Yang pertama, yaitu amanah dan bertanggung jawab. Menjadi seorang pemimpin sudah pasti harus memiliki sikap amanah dan bertanggung jawab, karena para pengikutnya sudah mempercayakan ia sebagai pemimpin, menaruh harapan kepadanya untuk mencapai tujuan bersama. Tetapi sekarang ini banyak sekali pemimpin yang melupakan amanah dan tanggung jawabnya. Padahal amanah yang seharusnya diutamakan dan menjadi landasan atas kepemimpinan seringkali diabaikan begitu saja. Yang kedua, visioner. Menjadi pemimpin Indonesia Emas 2045 tentu saja harus memiliki jiwa visioner, sebab pemimpin yang visioner ialah pemimpin yang memiliki strategi yang tepat untuk langkah ke depannya. Maka dari itu, pemimpin yang visioner harus memiliki visi yang jelas mengenai Indonesia Emas 2045. Yang ketiga, bersih dan jujur. Tentunya Indonesia sangat membutuhkan sekali pemimpin yang bersih dan jujur, karena sudah banyak sekali permasalahan mengenai korupsi yang dilakukan para petinggi-petinggi negara. Menjadi pemimpin yang bersih dan jujur harus selalu ingat akan amanat yang diberikan kepadanya. Mereka harus berpegang teguh dan tetap menjaga integritasnya sebagai pemimpin Indonesia Emas 2045. Yang keempat, bersifat terbuka dan menggerakkan. Maksud yang terbuka di sini adalah bagaimana menjadi seorang pemimpin yang mau menerima masukan dari masyarakatnya. Ia juga tidak hanya bertindak sendiri, tapi juga menggerakkan masyarakat untuk bertindak bersama-sama demi mencapai visi yang disepakati bersama. Yang kelima, berpikir secara global, bertindak secara lokal. Kita pasti sudah bisa membayangkan bahwa di tahun 2045 nanti arus globalisasi dan teknologi akan berkembang semakin pesat. Maka dari itu dibutuhkan sosok pemimpin yang dapat beradaptasi dengan perkembangan global, tetapi tidak lupa untuk terus menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah berdaya saing tinggi. Tentunya kita berharap bahwa pada Indonesia Emas 2045 bangsa ini menjadi bangsa yang maju, negara yang dapat bersaing secara baik dengan negara-negara maju lainnya. Tentunya kita bisa menggapai itu jika kita mempunyai sosok pemimpin yang memiliki daya saing yang tinggi, yang mampu menggerakkan generasi emas untuk lebih berinovasi dan kreatif, sehingga para pemuda dapat lebih semangat lagi untuk mengharumkan nama bangsanya sendiri. Sudah dijelaskan sebelumnya mengenai karakteristik pemimpin yang diharapkan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Akan tetapi perlu diingat bahwa menjadi seorang pemimpin dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 merupakan hal yang tidak mudah karena banyak beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti pemerataan pembangunan yang berkesinambungan, tahan akan pesatnya arus globalisasi yang masuk ke Indonesia, dan juga menyikapi kemajuan teknologi yang begitu pesat. Dalam hal ini tentunya tidak hanya pemimpin yang bergerak sendiri, kita juga sebagai masyarakat harus dapat diajak bekerja sama demi terciptanya Indonesia Emas 2045 agar cita-cita menjadi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud dan bukan hanya sekedar perencanaan saja. Baik, saya akan menyimpulkan pemaparan materi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Indonesia Emas 2045 merupakan sebuah upaya menciptakan para generasi emas yang dimana adalah sebuah perencanaan untuk menyiapkan generasi penerus bangsa untuk Indonesia pada tahun 2045 yang saat Indonesia berumur tepat 100 tahun. Hal ini pun dibarengi dengan bonus demografi yang dimana momentum ini hanya terjadi sekali bagi setiap negara. Indonesia akan mendapatkan usia produktif lebih tinggi daripada usia non-produktif. Mewujudkan Indonesia Emas 2045 merupakan suatu hal yang memang harus dilakukan karena adanya cita-cita tersebut menjadikan kita semua masyarakat untuk turut ikut serta dalam mewujudkannya. Tentunya semua itu tidak akan berjalan jika tidak ada sosok yang memimpin. Maka dari itu dibutuhkan pemimpin yang dapat menggerakkan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita negara ini bersama. Pemimpin yang diharapkan adalah ia yang memiliki sosok amanah dan bertanggung jawab, visioner, bersih dan jujur, bersikap terbuka dan menggerakkan, berpikir global, bertindak secara lokal, serta berdaya saing tinggi. Dan tentunya juga banyak tantangan-tantangan besar dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk itu kita harus bersatu dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sekian pemaparan esai saya yang berjudul Karakteristik Pemimpin dalam Membangun Indonesia Emas 2045. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.